Hai, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dayang Melati and you are watching Dynamic Marketing Class. Okay, this is the first time ever. Kayak literally kita di luar dan I think gimana ya, agak malu-malu. Malu-malu apa dong, malu-malu marmot. Anyway, so kali ini kita akan ngomongin something yang kalau teman-teman follow Instagram gue, asik, gue promo Instagram gue sendiri nih. So literally kita bakal ngomongin something very interesting of course, karena kita akan ngomongin tentang bagaimana menumbuhkan customer yang ada di usaha kita saat ini. Baik itu kalian adalah pemula, baik itu kalian udah punya bisnis, dan sekarang gimana sih supaya kita bisa mengolah data-data customer yang ada pada kita. So ini adalah 4 tips untuk menumbuhkan customer ala Dynamic Marketing Indonesia. See you. Oh, lupa intronya, and this is Dynamic Class. So, sekarang kita akan ngomongin gimana sih caranya 4 tips untuk numbuhin customer kita atau mengelola pertumbuhan customer yang ada di usaha kita. As always, pasti kalian udah bosen banget dengerin quotes ini, but I will never. Kayak aku gak akan berhenti-henti ngomongin bahwa marketing without data itu seperti kita lagi bawa mobil, tapi mata kita ditutup gitu loh. So, tips yang pertama itu adalah kalian harus mempunyai 100 data yang bisa kalian olah untuk menumbuhkan customer berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus tahu dulu nih, siapa sih sebenarnya yang udah belanja di tempat kita, ya nggak sih? Apakah mereka lebih suka pedas, mereka suka manis, mereka suka I don't know, rasa gado-gado. Produk mana sih sebenarnya yang mereka sukain gitu loh. Jadi kita mengolah 100 data pertama yang ada di usaha kita. Oke? Tips yang kedua adalah product analysis. Jadi kalau kenapa sih kan kita ngomongin gimana cara numbuhin customer, Day? Kok kita ngomongin product analysis sih? Oh ya pasti, karena kita yang namanya perang ya waktu kita buka bisnis gitu loh. Otomatis kita harus tahu dong apa sih produk unggulan kita, ya nggak sih? Masa lu jualan punya 11 produk, nggak mungkin dong semuanya akan laku keras. Nah oleh karena itu kita harus tahu dulu nih mana sih top produk dan mana yang not really top product, oke? Karena apa? Karena ini akan berpengaruh ke marketing strategi kita. Jadi tips yang kedua adalah understanding your top product. Tips yang ketiga ini kalau menurut aku agak susah gampang, tapi intinya susah sih kalau nggak dikerjain. But anyway, you need to take action yang banyak ya guys. Action. Karena yang tips yang ketiga itu adalah evaluation. Kita pasti tahu marketing mix kan, yang ada produk, terus ada place, terus ada promotion. Yang keempat apa? Itu apa? Exactly. Pokoknya ngegas ya guys. Tapi benar, yang keempat itu adalah price gitu. Tahu gak sih, menurut Seth Godin, understanding yang namanya marketing mix itu sangat penting untuk melanjutkan dan mengakuisisi serta mengimplementasikan marketing strategi kita. Karena dengan mengetahui empat ini aja nih, gimana sih mereka react dengan posisi produk kita, gimana promosi kita, gimana dengan price kita affordable atau enggak, itu tuh penting banget guys. Nah, oleh karena itu tips yang ketiga, kalian harus balik lagi nih, habis data dari customer, kemudian data dari produk, kalian relate back ke bandingin lagi kepada marketing mix kalian. Oke? Nah, tips yang terakhir biasanya ini yang paling banget super duper ya. We always keep the best thing for the last. So, tips yang keempat itu adalah you have to know strategi untuk acquire new customer itu tuh apa gitu. Lah jadi apa Dayang gitu kan? Kalau seandainya yang keempat itu adalah mengimplementasikan strategi untuk mendapatkan customer baru. Pasti dong aku ngasih tahu di sini, which is sebenarnya tips yang keempat itu adalah customer get customer gitu istilahnya. Wah basi banget sih ngomongin hal kayak gini. Kamu ngomongin untuk engine of growth-nya itu tuh adalah customer get customer. Menurut riset, lagi-lagi yang namanya manusia, apalagi kita
adalah hidup di negara ketimuran, namanya product recommendation dari teman terdekat itu lebih berarti daripada kamu ngelakuin riset selama 3 bulan, ya nggak sih? So, bagaimana kita sebagai seorang business owner ataupun sebagai seorang pengusaha bisa nge-generate strategi, bisa membuat customer kita yang 100 orang tadi itu bisa merekomendasikan kembali produk kita kepada orang lain. Karena nggak ada marketing yang lebih bagus selain produk yang bagus. So, you need to make sure bahwa produk kita itu adalah produk terbagus, sehingga customer yang udah mencoba dan merasakan produk kita, mereka benar-benar mau merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Seperti contohnya klien kami ini, Pandan Wangi. So first thing first, kayak aku bingung ya, apa sih sebenarnya ini ayam, apa sih ini segala macam gitu kan, because this is very new product. Ketika dideketin sama klien ini, aku ngerasa yang kayak, berapa orang Pak yang sebenarnya yang udah tahu tentang produk ini gitu. Ternyata katanya dengan strategi word of mouth aja, dari teman ke teman, dari mulut ke mulut aja sudah bisa membuat klien kita ini buka cabang di 3 tempat guys, 3 tempat. So this is crazy, and kalian bisa debate sama aku untuk strategi yang keempat ini, karena tidak ada, lagi-lagi tidak ada marketing yang terbaik melainkan sebuah produk yang terbaik. Oke? Catat tuh guys. So I think itu aja untuk 4 tips yang ada di sini. Paling yang kelima ya, kalian harus kontak-kontak Dynamic Indonesia ya, biar orang-orang tahu bahwa produk kalian itu emang wow, emang produk kalian itu emang the best in the market. Layaknya klien kita tadi, setelah dia membuat produk yang bagus, akhirnya dia tahu nih, oh aku harus mengkomunikasikan kepada orang banyak bahwa aku mempunyai produk yang bagus, ya nggak sih? So itu aja dari aku. 4 tips yang kelimanya adalah berkomunikasi dengan Dynamic Indonesia. We'll see you again next episode. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friends. Karena sharing is caring, right? So, ini ya buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, jangan cuma didengerin dan diliatin aja, oke? Tapi benar-benar dipraktekkan. 4 strategi plus yang 5 tadi. Main-main lah ke kantor Dynamic. Oke guys? Oke? Itu aja kayaknya kali ini. See you in the next episode. Apologize kalau ada salah-salah kata. Saya Dayang Melati, and this is Dynamic Club.